106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama saya Tom The Titans dan tentunya di program Talk Aktif sore hari ini di Mara Sore. Jangan lupa teman Mara untuk yang lagi dengerin di jalan, lagi ada di kantor atau di rumah dan bahkan kamu ternyata lagi di jalan yang lagi dengerin terus udah gitu akhirnya selesai karena kamu udah sampai satu tujuan di mana kamu mungkin langsung bekerja dan sebagainya. Tenang, obrolannya nggak akan kepotong karena kamu bisa langsung dengerin atau ngintip langsung di YouTube channelnya Mara di Mara TV. Tapi jangan lupa di subscribe, di komen, dan kasih like juga. Oke, kali ini tamunya luar biasa teman Mara karena Mbak yang satu ini adalah Mbak yang selalu berkecimpung di dunia perhotelan dan kali ini sudah pindah lagi ke hotel yang lain. Kita sapa aja dulu langsung ya. Selamat sore Mbak Monik. Iya, sore. Selamat sore Mbak Monik, boleh maju sedikit mungkin nanti pada saat ngomong ya. Nah, gitu biar lebih dekat ke mic. Jadi teman Mara yang di jalan di rumah bisa dengerin langsung dan yang di YouTube juga jelas dengerin suara Mbak Monik. Oke, sekarang udah jelas ya? Pasti. Oke. Ya. Mbak Monik bisa dengar suara Mbak Monik sendiri kan? Bisa? Bisa ya. Ada. Oke. Mbak Monik, boleh memperkenalkan diri? Mungkin Mbak Monik ini sekarang ada di Hotel The Victoria. Sebagai apa? Terus sudah berapa lama di sana sekarang? Halo, saya Monik. Saya di The Victoria Hotel. Itu sebenarnya baru sih ya. Bulan Agustus tahun lalu. Gitu. 2022 kemarin ya. 2022. Itu kebetulan dipercaya untuk jadi hotel manajernya nih di sana gitu. Untuk mengurus semuanya. Iya, pokoknya tim riweuh aja lah. Tim riweuh. Jadi ngantor tuh tiap hari. Ngantor tiap hari. Terus off time-nya juga ya mungkin sebulan paling 2 kali lah ya. 2 kali. Ngomong-ngomong itu tuh dekat dengan rumah saya juga dan dekat dengan tempat kerja saya saat ini. Dan tidak pernah mampir dan gitu tidak ya. Malu nanti kalau pas saya agak kosong karena saya lewat The Victoria itu selalu jam 10-11 malam. Karena pulang studio saya selesai jam 10, jam 11 pulang pasti lewat situ tuh. Oh ini Hotel The Victoria gitu. Iya, satu arah lagi kan, enak banget situ. Sebenarnya kalau sore atau siang lewat situ mampir, bisa makan siang juga di sana kan? Makan siang bisa. Bisa. Nginep pasti bisa. Karena memang nginep. Ngomong-ngomong, Mbak Monik, udah berapa lama berkarir di bidang perhotelan ini? Kalau perhotelan sih jujur li. Lumayan lama, walaupun sebenarnya basicnya sih nggak di perhotelan ya gitu. Maksudnya basicnya justru cook waktu itu, jadi chef gitu kan. Tapi akhirnya makin kesini kalau lebih seneng ke operasional ya gitu kan. Ya udah mungkin sekitar 10 tahun kali ya. 10 tahun. 10 tahun. Ya udah lama juga dong. Iya. Kalau jadi chef udah lama juga. Kalau chef sebenarnya begitu lulus itu memang jadinya cook waktu itu chef. Oh gitu. Memang sekolah perhotelannya dulu. Iya. Jadi di FB produk kalau jurusannya itu. Tapi pernah kerja di hotel terus sebagai chef? Pernah. Waktu itu tuh di Arya Duta sebelum namanya jadi Arya Duta tuh dulu Grand Hyatt. Di Hyatt. Bandung. Merdeka situ ya? Iya di Merdeka. Di situ. Aku jadi chefnya cook helper lah ya di situ. Sama terus naik ke cook gitu. Lumayan lama bisa dari sana? Lumayan sih. Cuman pada akhirnya kok lebih enak ketemu orang-orang ya gitu. Kalau di kitchen kayaknya bawaannya hot panas gitu ya. Tapi emang bener ya di dapur itu paling panas ya. Iya. Padahal kan exhaustnya kan besar juga. Besar. Tapi cuman karena kompor, pemanas dan sebagainya. Nah itu makanya kan kalau misalnya kitchen itu kan memang ada beberapa divisi sebenarnya. Jadi nggak cuma kitchen aja gitu. Ada hot kitchen sama cold kitchennya. Iya. Tapi setelah tahu operasional hotel apa, lebih enak loh. Dan gitu lebih challenging banget gitu. Tapi kalau ditantang lagi untuk di dapur siap dong. Siap. Karena jualan kadang suka ya jualan online. Tetap. Gitu ya. Oke, boleh nggak ceritain konsepnya The Victoria itu seperti apa sih? Karena kalau saya ngeliat di Instagram terus saya pernah lihat ke sana juga itu kayak Eropa gimana ya, klasik gitu ya. Klasik. Memang kalau untuk The Victoria Hotel itu konsepnya European Classic memang. European Classic terus lebih ke Victorian juga gitu ya. Kan mungkin orang ngelihatnya kalau hotel-hotel biasa kan ya udahlah gitu, untuk kompetisi juga kayaknya udah sama aja gitu kan, kayak gitu. Ya udah akhirnya apa nih konsepnya yang kira-kira orang instagramable gitu ya.
Terus mulai dari pas kita datang masuk lobby aja udah yang wow gitu kan. Iya, Feels benar-benar. like in Europe gitu Iya, kan betul, gitu. benar. Banget Ya itu. udah jadinya European. Lemarinya, temboknya, Iya. karpet, Iya. sofanya, kan semua wah ini mah kayak di Eropa banget. Iya. Gitu. Adem, tenang gitu Iya, ya. Oke, ini lokasi ada di Jalan Sukaresmi nomor Iya. 4, 7, Bandung. Ini dekat Iya, dengan betul. kawasan strategis di sekitaran Sukajadi dan Setiabudi. Tepatnya dekat dengan Karangsetra juga. Iya, ada mall juga kan di situ. PVJ. Iya. Dari PVJ itu kayaknya nggak sampai sekilo ya. Nggak nyampe. Kadang-kadang kalau aku sendiri sih misalnya dari kantor nih iseng ke PVJ jalan kaki. Jalan kaki ya. Sambil olahraga. Sambil olahraga sambil ya kadang-kadang kan di hotel terus juga Kalau dari boring kantor ya. ke PVJ Sukaresmi turun ke bawah lah ya. Iya, jalan. Pulangnya mah Gojek lah ya. Pulangnya kadang Gojek atau enggak Jemput. tolong jemput ya. Soalnya agak nanjak lah ya. Oke, boleh tanya nggak selama ini tamu yang paling jauh datang atau menginap ke The Victoria ini? Tamu dari mana? yang paling jauh untuk lokal nih. Lokalnya Untuk aja. lokal kayaknya masih seputaran Jawa sih ya. Seputaran Jawa. Kayak kemarin juga ada dinas-dinas yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Oke. Luar pulau itu kayaknya mungkin pernah ada tapi lebih banyaknya masih Jawa. Masih lah. daerah Jawa. Oke. Kalau dari internasional mungkin dari Internasional Malaysia, Singapura ya ada banyaknya juga ya. Malaysia sih ya, banyaknya Malaysia, terus Singapura. Aha. Terus udah gitu mungkin lebih kayak mungkin Eropa juga banyak turis-turis yang dari Europe gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita masuk nih ke dalam lobby ya, itu agak naik tangga dulu sedikit, terus masuk. Itu tuh kayak ada perpustakaan khas Eropa gitu ya. Oh ya, Kenapa sih kok konsepnya harus seperti itu, banyak rak buku gitu? karena memang dari bapak sama ibu owner juga memang mungkin startingnya suka dengan membaca, suka dengan buku gitu kan. Terus pada akhirnya udahlah kita jadikan itu menjadi salah satu fasilitas kita gitu. Jadi untuk tamu yang nginep itu boleh ya baca gitu, maksudnya boleh dibaca tapi masih di hotel ya dibacanya gitu. Jadi buku-buku yang dipajang di situ tuh buku yang dipersilahkan untuk dibaca. Iya, Oh, bukan hanya pajangan aja. boleh dibaca. Kamu hotel duduk Boleh. di situ nunggu apa gitu. Boleh. Oh. Makanya kan kita kasih tempat kayak meja gitu kan, meja klasik Iya, iya, sama iya. kursinya yang nyaman juga gitu kan. Tuh teman Mara, jadi kalau misalnya kamu habis sarapan atau mau ketemu temen, mau meeting atau apa, ada buku-buku di situ sambil nunggu bengong, gak usah main handphone. Bukunya dibaca. Iya. Karena buku-bukunya juga pasti buku penting lah ya. Itu buku-buku apa aja sih di sana? Macem-macem. Jadi mulai dari kebetulan aku juga belum explore banyak. Kebetulan aku juga senang baca gitu kan. Ternyata ada beberapa buku favorit aku juga, kayak Percy Jackson Oke, yang sekarang Percy ada Jackson. filmnya Ya. kan. Narnia. Itu sampai lengkap banget gitu Ada ya. bukunya? Ada bukunya. Oh. Terus Harry Potter. Ada Harry juga. Potter ada. Oke. Jadi mulai dari apa ya? Tapi bukunya buku bahasa Inggris semua dong ya? Bahasa bule semua dong? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Oh, ada. Belanda juga ada kalau nggak salah. Lebih clear. Oke, nah itu salah satu spot mungkin yang dipilih sama tamu juga untuk foto-foto di sana. Iya. Ada berapa spot sih kira-kira kalau di area lobby aja? Karena itu kalau ngelihat begini 360 gitu, wah ini di sini bisa, ini di situ bisa, ini di situ bisa gitu, enak banget, banyak ya. Sebenarnya sih memang area kita tuh kan nggak terlalu besar ya. Ah. Jadi area hotelnya juga ya mungkin nggak yang untuk explore banget sih nggak. Iya. Nah makanya kita maksimalkan beberapa sudut untuk dijadikan foto booth lah ya Booth, istilahnya kan kayak gitu. Mulai dari sebenarnya di parking lot aja kita udah ada bangunan yang sebenarnya itu meeting room di sebelah Parking kanan lot, oke. di parkirannya itu Aha. ada Oh iya. ruangan meeting tapi Yang ada tembusan dari pohon pinggir gitu terus ke basement kan? iya Ke bawah betul. situ ya. Iya. Itu terus sama sebelah kalau basement justru Sebaliknya ya? sebaliknya justru yang seberangnya yang basement. sebelah sananya. Oh iya. Jadi itu tuh bisa buat foto juga gitu di situ. Di luar udah bisa foto. Iya. Masuk ke dalam udah pasti dari main lobby, Iya. terus library, terus beberapa furniture juga kita sofa-sofanya setiap sudut beda-beda tuh sengaja gitu. Iya. Terus ya udah library itu terus kita ada suite room yang juga bertema.
gitu. Suite room yang bertenda. Heeh. Wow. Tapi hanya suite room aja ya. Suite Jadi room. untuk deluxe-nya sih enggak Oh, gitu. oke. Ya, Suite ya. roomnya itu kita ada 4 tema. Yang Aha. satu autumn, Aha. jadi musim gugur, Iya. spring, Mhm. terus winter gitu. Oh. Ini Sama kalau, summer ya. ini kalau misalnya ada calon pengantin Mm-mm. pengen foto agak-agak Eropa klasik gitu, boleh nggak sih di sana Boleh dipakai? dong. Bisa tuh. Boleh, Terus kamarnya juga untuk Iya. malam pertama gitu bisa. boleh. Ada paket untuk Nah, calon pengantin ya segala itu macam ada? ada. Oh ada. Jadi Oke. kayak kita misalnya mau pre-wed, Mm-mm. bisa foto di situ. Jadi buat teman-teman yang mau pre-wed itu Nah. bisa. Tuh. Itu bahkan kalau untuk foto pre-wed kita kasih free-nya itu si suite room-nya untuk Oh, foto iya. gitu. Oh. Jadi termasuk area suite room. Mhm. Terus selain pre-wed juga ada honeymoon package. Honeymoon package. Ya, Oke. nanti jadi kita bisa taruh di balkon dinernya. Terus Hmm. kamarnya juga terserah mau kamar yang mana nih. Mau Bebas yang pilih. summer, winter boleh. Oh oke. Gitu. Wah enak banget ya. Jadi pokoknya kalau misalnya mau foto pre-wed itu di lobby boleh, di area mana boleh, bahkan termasuk kamarnya juga. Kamar ya, Dan kamar jadi boleh dalam pilih kamar. tuh ya. Boleh. Tergantung konsep Ya. weddingnya mau kayak Ya, gimana. Oh oke. Enak banget ya. Suka kadang-kadang jadi pengen Honeymoon. enggak. Honeymoon di rumah aja lah. Tapi sebelum honeymoon tahu nggak sama istri saya? Nah, makanya Jadi kan harus ya dicoba kemarin ya. kan aku udah Oh, coba iya, kan oke, sama oke. istri mungkin Wah, gitu ya, bener. gitu Istri sama kan. anak boleh ya. Boleh. Katanya ada juga yang memilih The Victoria ini hanya untuk foto keperluan Photoshoot ya. kalender, keperluan photoshoot darurat apa aja bisa itu di sana Bisa. juga. Bisa. Keperluan bisnis atau apa boleh Boleh. juga. Oh. Jadi memang dalam 3 bulan terakhir kali ya, kita tuh hampir ya setiap minggu selalu ada photoshoot gitu. Jadi photoshoot tuh untuk apa aja boleh. bebas ya. Produk Jadi boleh. bukan hanya pre-wed ya. Iya. Oh, oke. Gitu. Apapun lah. Oke, itu buat foto. Oh, sama buklet juga buat adik-adik nih sekarang kan kayaknya lagi banyak perpisahan Iya, ya. perpisahan. Terus ada foto kelas juga Aha. kan. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa langsung nanti ke The Victoria Oke, gitu. oke. Nanti ada price listnya mungkin di Ada, sana. ada. Itu kalau foto boleh. Boleh. Kalau video, saya kan mau bikin syuting video klip nih ceritanya. Pengen ada beberapa angle yang ngambil di sana gitu bisa. Boleh, bisa. 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 Marah. Kalau gitu nanti saya sama Ben saya mau coba untuk ngambil beberapa stock shoot di The Victoria Hotel. Seneng Mungkin cuma banget. anak SMA aja yang mau foto-foto di sana. Ya udah, teman Mara nanti kita bakal balik lagi ngobrol sama Mbak Monik soal The Victoria Hotel. Jangan kemana-mana. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama saya, Tom The Titans, tentunya di Mara Sore dan di Talk Aktif sore hari ini. Juga bareng sama Mbak Monik dari The Victoria The Hotel. Victoria Hotel. The Victoria Hotel Bandung. Teman Mara, ini Hotel Victoria ini sekali lagi untuk teman Mara yang baru bergabung di 106,7 ini menarik teman Mara. Tema hotelnya agak-agak Eropa klasik gitu. Klasik Eropa ya. Ya, Wah. European Classic. European Classic. Jadi suasana di dalam lobi, di kamar semuanya agak-agak ke Eropa-Eropaan. Jadi kalau misalnya kamu mau menikmati kamar yang agak-agak ke barat-baratan area sana, datangnya harus ke The Victoria, Victoria Hotel. Hotel. Widih. Oke, tadi kita sempat ngobrol untuk area lobi. Nah, sebenarnya selain area lobi yang bisa dimanfaatkan untuk foto, bikin video dan sebagainya, ada lagi nggak sih spot-spot lain? Sebenarnya karena ya itu balik lagi karena kita memang hotelnya juga nggak terlalu besar kan ya gitu. Jadinya untuk saat ini sih kita maksimalin di main lobby, terus sama yang di parking lot itu, Ya, sama di kamar gitu. Oke. Yang di belakang lagi gitu ada Di nggak sih? belakang sih ada taman, tapi itu next project nanti kita mau rapiin Oke. gitu. Tapi nanti bisa jadi kayak backyard gitu. Oh, oke. Tempat bermain atau Iya, apa gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk restonya sendiri ada kan ya? Restonya ada, itu juga bisa dipakai buat foto. Karena si restonya juga mungkin lebih Victorian kali ya. Karena kalau Victorian kan kayak putih gitu Iya, ya si iya, pagar-pagarnya. Jadi kalau misalnya kita mau ada meeting gitu, terus bisa di sana untuk makan berapa orang tuh jumlah Bisa, makan? bisa. Juga. Kalau untuk ballroom, untuk acara meeting yang jumlahnya mungkin skala oke lah di atas 50 orang gitu. Ya, kebetulan kita kalau misalnya yang lebih dari 20 itu memang kita nggak ada ruangan yang besar. Oke, ha. Tetapi ada beberapa klien kayak kemarin-kemarin tuh ada tuh dari dinas gitu ya. Mereka mau meeting, tapi meetingnya tuh
semi formal tapi non formal gitu deh gitu kan. Akhirnya terus mereka bilang boleh nggak sih kalau kita pakai restonya gitu kan? Boleh aja. Nanti kita atur supaya restonya itu tetap agak close for public lah. Kita nanti tutup dengan misalnya dengan gitu ya. Jadi tetap outdoor tapi indoor gitu. Oke. Jadi bisa formal bisa non formal sebenarnya. Oke. Itu tempatnya berarti agak-agak di outdoor. Ya, agak di outdoor. Enak dong, adem ya. Soalnya Adem, itu tuh kan di depannya tuh pohon-pohon seger gitu ya. Dan cenderung tidak panas di sana, iya nggak sih? Karena kan kawasan Bandung Utara juga kan, masuknya itu kalau mau ke Lembang juga nggak terlalu jauh kan dari situ. Apalagi sekarang Bandung nih, daerah Bandung Utara juga kadang-kadang lagi panas nih. Mbak Monik kalau misalnya ngerasain kadang-kadang suhu tuh bisa sampai 29 yang hari Senin atau Selasa. Wah, nah heap lah istilahnya mah. Apalagi yang tengah kota ya gitu kan. Yang utara aja lagi. Panas. Nah, kalau untuk di restonya sendiri, ada menu khasnya nggak sih Mbak Monik di sana? Kalau kita kebetulan apakah menu Eropa juga? Ya, menu Eropa itu jadi gini, waktu pas COVID itu memang kita sempat close dulu for public untuk restonya. Karena kan memang sepi terus PPKM juga kan waktu itu. Tapi sekarang ini kita berdasarkan event jadinya. Kalau misalnya pas ada event, maka kita akan buka restonya gitu. Tapi kalau misalnya masih weekday terus yang agak low season gitu, kita tetap hanya breakfast saja gitu. Kalau misalnya event atau misalnya mau ngadain acara itu bisa kita buatkan. Jadi kalau misalnya dadakan atau apapun sebenarnya bisa. 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 Kalau misalnya untuk kapasitas kamar setiap weekend tuh ya, jumlah makanan banyak karena tamu hotel lagi banyak. Terus ada tamu lagi makan gitu rame. Tapi bisa aja. Karena kalau misalnya tamu hotel itu biasanya kan ramenya di breakfast ya. Jadi kalau pagi-pagi tuh. Pagi-pagi. Jadi sebelum check out atau pokoknya breakfast time itu kita di jam 7 pagi kan sampai jam 10. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa nih kayak misalnya teman-teman yang punya acara ternyata harus pagi banget nih misalnya. Bisa request misalnya boleh nggak kita breakfastnya lebih pagi, boleh gitu. Enak. After that misalnya kayak kita ada kayak kemarin nih ada arisan nih gitu kan dari Sosialita misalnya kan salah satu Sosialita bisa. Jadi akhirnya kita settingin di setelah breakfast tamu supaya tidak tercampur. Iya. Ibu-ibu arisan orang tua murid sekolah gitu bisa tuh ya? Bisa dong, bisa banget. Terus milih menunya bisa? Bisa, nanti kita kasih pilihan menu ada buffet atau mau ala carte gitu ya. Itu bisa kita kasih. Menunya saya mau menu lokal aja gitu, bisa? Bisa. Padahal ini kan hotelnya enggak masalah, apa-apa. Makanan enggak masalah. Semua bisa. Iya, kita kan tetap Indonesian people kan. Gitu. Klaper tart itu boleh dong ya? Klaper tart ya. Nah ini nanti aku kasih tahu klaper tart yang paling enak. Waduh, ini nih. Oke. Kalau menurut Mbak Monik sendiri, kalau memang ada restorannya, kira-kira makanan favorit untuk seorang Mbak Monik sendiri di sana apa? Dan yang terlihat dari tamu hotel, tamu dari manapun yang makan di sana, apa sih makanan favorit dari The Victoria Hotel ini? Ya, mungkin karena mindsetnya si tamu itu kan The Victoria tuh European ya konsepnya. Jadi kalau kita lihat itu memang Western menu itu masih banyak diminati, kayak misalnya steak gitu ya, terus pasta itu masih favorit lah. Favorit. Walaupun ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya mau ada timbel komplit dong gitu atau apa, nggak masalah, ada bisa juga sop buntut ada. Sop buntut ada semua. Kalau untuk minumannya apakah ada mungkin jenis wine gitu karena kan Eropa ceritanya gitu? Iya. Unfortunately, sayangnya gitu karena itu berhubungan sama izin gitu ya. Jadi kita pikir ya udahlah ini kita hotel yang food and beverage-nya biasa aja. Biasa aja. Oke. Tapi tetap rame dong. Rame. Pastinya. Oke, jadi makanan tuh kalau bicara direkomendasikan bingung karena semua jenis makanan ada dan tetap favorit ya. Iya. Tetap semuanya bisa kita enak. Sediain bisa gitu tergantung disediakan. Sama permintaan untuk si eventnya tuh nanti maunya apa sih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari F&B di resto ini yang direkomendasikan buat wedding package itu biasanya maksimal berapa orang? Kalau wedding package ya karena kita balik lagi tuh ke tadi si
The Victoria Hotel yang nggak terlalu besar. Itu terakhir kita bulan Oktober, November. November itu kita ada wedding, small sih memang ya. Jadi untuk 200 orang itu masih longgar ya, masih kelihatan longgar. Kalau story-nya itu sebenarnya kalau misalnya kita pakai area parking juga, itu 500 bisa masuk gitu. Dengan parking juga kan kita valet gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir sama urusan parkir yang utama sih itu ya. Iya. Karena kan itu jalan satu arah tuh. Iya. Kalau orang mikir, nanti parkirnya di mana? Iya. Udah tenang aja, parkir tinggal mah turun. gampang. Tahu bayar saya turun, mobil diparkirin, masuk. Tuh. Untuk ngambil mobilnya gampang karena itu tinggal muter gitu aja ya. Iya. Deket teman Mara. Walaupun kadang-kadang agak macet sedikit ya Ya, kalau weekend ya. Normal lah. Jadi kalau misalnya paket untuk 100 atau 200 orang masih sangat mumpuni lah ya. Ini Sangat banget. enak. Oke. Kalau misalnya untuk menu wedding yang disarankan seperti apa tuh di sana? Menu wedding kan kita ada beberapa package ya. Jadi start from-nya 100.000 plus nih gitu kan. Plus itu artinya dengan tax dan service ya. Iya. Jadi mungkin sekitar 115.000 misalnya 115.000. gitu. Itu kita ada pilihan buffetnya. Mau apa aja nih? Mulai dari olahan ikan, milih boleh, terus udah gitu olahan ayamnya ada gitu kan, olahan daging ada, supnya ada, appetizer-nya pun ada. Jadi nanti buat teman-teman nih yang punya rencana untuk wedding, itu konsultasi dulu aja, nggak apa-apa, tanya-tanya dulu aja. Dan bisa minta apapun sebenarnya bukan berarti nggak ada kok sebenarnya. Iya, dan jadi bisa dikondisikan bisa semuanya. customize pokoknya semuanya. Ya. Itu acara nikahan, ini acara kecilnya. Ulang tahun gitu bisa juga. Bisa juga. Bisa dong. Ulang tahun untuk anak-anak, bisa ulang tahun banget. pernikahan, bisa juga. Bisa. Wah, asik ya. Misalnya catering perusahaan kayak yang tadi itu juga bisa ya. Kemarin-kemarin juga beberapa sih ya catering perusahaan. Tapi mereka mungkin mainnya banyak keluar karena orang luar Bandung nih gitu kan. Lebih main ke Lembang, ke Ciwidey. Tapi begitu misalnya nyampe di hotel, mereka pengen misalnya ada satu kali dinner tapi yang seru gitu kan. Bisa itu. Nah, kemarin Mbak Monik waktu Desember ya. Ini biasalah, itu kan pasti pestanya hotel. Kalau Nataru, Natal dan Tahun Baru, itu gimana tuh? Kalau kita kebetulan kan memang story dari habis COVID itu memang kita masih sama seperti tahun kemarin. Jadi untuk acara yang hingar-bingar itu masih kita hindari tuh kemarin gitu kan. Jadi kita memang fokusnya di stay-nya aja gitu ya, untuk menginapnya aja gitu. Tapi kalau misalnya vibes-nya Natal sama Tahun Baru itu pasti kita ada dari dekorasinya. Jadi yang bisa dipakai untuk spot foto. Gitu. Tapi untuk tahun ini kayaknya kita udah mulai bisa lebih akan lebih berekspresi gitu ya. Semua program akan ada. Gitu. Tapi kemarin Tahun Baru aman ya? Aman dan full. Pastilah. Seru ya? Seru. Kalau paling lama gitu ada nggak sih orang yang nginep di sana? Mau seminggu gitu, ada nggak sih? Ya itu masuknya kan ke long stay guest nih. Jadi buat teman-teman juga nih yang mau nginep misalnya lebih dari sekian hari misalnya gitu kan, itu nanti akan kita hitung sebagai long stay guest, di mana rate-nya itu akan berbeda gitu. Yang pasti akan lebih murah dong. Iya. Kalau boleh tahu, kalau mau nginep di The Victoria itu kisaran berapa sampai berapa sih? Kalau misalnya yang kamar standar atau mungkin eksekutif atau deluxe atau suite itu berapa aja sih? Iya, kita sebenarnya ada tiga tipe kamar nih. Jadi ada deluxe yang tanpa balkon. Deluxe tanpa balkon. Ya, terus deluxe yang ada balkon. Terus sama suite room itu gitu. Jadi kita starting from-nya itu nggak terlalu mahal lah ya kita. Yang penting tamu juga seneng stay di situ. Nyaman, jadi kita start from-nya di 300 ribuan. 300 ribuan sampai yang suite-nya? Suite-nya itu di 800. Padahal itu udah bergaya Eropa ya. Tapi kalau misalnya nih buat teman-teman yang memang langsung direct nih ke kita reservasinya, itu ada harga spesial lagi nih gitu. Lebih spesial jadi lagi. Jadi bisa kita punya bottom price gitu. Apalagi yang long stay yang tadi kata Kang Tom ya. Kalau misalnya yang long stay ini penasaran nih, karena ada tamu-tamu saya juga yang iyalah di Bandung, dia daripada ya biasanya gini, rombongan terus nginepnya pengen di ini apartemen gitu, di apartemen atau misalnya
apa sih namanya, bukan villa, rumah tapi bisa disewain. Iya. Nah ternyata mereka tuh kendalanya adalah kudu beberes sendiri semua. Kalau di hotel kan beda, kita tinggalin balik udah rapi, udah tinggal tidur istirahat, nggak repot. Nah kalau untuk tadi yang long stay guest itu. Oh iya, long stay guest. Itu misalnya per berapa hari untuk bisa dapetin harga lebih murah? Gimana tuh Mbak Moni? Sebenarnya kita kalau misalnya sudah lebih dari 7 hari, itu kita masukinnya ke long stay guest. Jadi misalnya nih, untuk harga misalnya deluxe yang terendahnya tuh 300.000 misalnya ya. Itu bisa kita kasih di 250.000 sudah dengan sarapan dan setiap hari di make up room. Nah, itu gitu kan. Terus jadi pokoknya kamar akan selalu bersih. Minuman terisi, makan pagi tersedia gitu. Wah enak itu tuh teman Mara. Kalau misalnya kamu bingung cari apartemen yang harganya mahal atau apa, mendingan kamar yang nggak terlalu mahal tapi kamarnya dirapihkan terus, dapat sarapan pula, minum tersedia pula, pokoknya nyaman. Datang pulang kerja langsung istirahat, tinggal langsung datang ke The Victoria Hotel. Oke, satu lagi, ini bentar lagi akan ada Imlek. Nah, ini menarik nih. Biasanya setiap hotel tuh selalu ada program-program Imlek. Nah, apa rencana Imlek ke depan yang akan ditawarkan oleh The Victoria Hotel sendiri? The Victoria Hotel kita untuk sekarang nih dari mulai 1 Januari ya, setelah habis tahun baru, itu langsung kita berpikir untuk promote lagi next event. Berarti Imlek tuh kan. Jadi kita untuk teman-teman yang menginap nih, dengan minimum purchase-nya 1 juta, itu boleh pilih angpau di Angpau Tree. Kita sediain Angpau Tree gitu kan. Jadi di situ ada pohon keberuntungan tuh ya. Jadi boleh pilih itu. Terus kita juga ada merchandise yang bisa kita kasih gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada member-member yang sudah repeater nih, yang udah beberapa kali ke The Victoria, biasanya kan kita kalau Imlek atau public holiday kan harganya high season dong gitu. Spesial tuh. Tapi untuk member yang udah repeater itu bisa kita kasih harga nggak pricey gitu ya. Jadi gitu. bahkan lebih murah dan dapat diskon malah ya. Waduh, gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya kamu udah beberapa kali atau udah sering ke Bandung, terus nginepnya di The Victoria, nginep lagi di sana karena harganya bakal dapat spesial. Iya, karena kita kan ada database tuh. Wah ini yang sering gitu kan. Nanti akan kita appreciate dengan kasih apa, terus diskon apa gitu. Bahkan kadang-kadang kita kasih satu free voucher gitu untuk 1 malam misalnya kan. Wah enak. Teman Mara, kalau misalnya datang ke Bandung, jangan lupa langsung aja ke The Victoria Hotel. Ngomong-ngomong, Instagramnya ada ya? Instagramnya ada. Apa tuh Instagramnya? @victoriabandung. @victoriabandung. Langsung aja intip @victoriabandung. Seperti apa kamarnya? Siapa tahu harganya di situ ada. Kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung. Nah untuk teman Mara mungkin yang sore hari ini bareng sama saya di 106,7, mau tanya-tanya juga langsung boleh. WhatsApp aja di 0811 244 1067. Siapa tahu nih tiba-tiba Mbak Moniknya langsung, ya udah deh, nih voucher gratis nginep. Mau? Sok, WhatsApp langsung aja. Jangan kemana-mana, nanti balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama saya Tom The Titans dan Mbak Monik dari The Victoria Hotel. The Victoria Hotel. Wow. Nah, tadi udah sempat kita bahas semuanya untuk urusan lobby ya. Main lobbynya itu bisa dipakai untuk segala macam tuh teman Mara. Karena konsep hotelnya juga agak berbeda dari hotel-hotel yang lain. Di sini hotelnya European Classic ya. Yep. Oke. Tadi saya udah sempat juga lempar ke teman Mara untuk yang mau bertanya langsung The Victoria Hotel ini seperti apa. Mangga, silahkan. Dan udah ada yang WhatsApp dari Vina di Pasir Kaliki. Mau tanya nih, kalau untuk cara ulang tahun anak itu bisa nggak ya di sana? Apakah ada garden atau tempatnya yang layak untuk ngumpul bareng keluarga dan anak-anak? Kalau boleh tahu, perfect price list-nya seperti apa? Nah. Iya, tadi dari siapa? Vina ya? Dari Vina di Pasir Kaliki. Ya, seperti yang aku bilang tadi kan, kita acara apapun bisa. Dan kita lebih kayak customize banget nih sama tamu gitu kan. Nggak harus baku banget yang harus mengikuti, buffetnya harus sekian atau apa gitu. Kayak acara anak-anak kan biasanya mereka kalau untuk makanan lebih suka yang simple gitu ya, betul. Terus yang nggak terlalu berat banget gitu.
which is pasti harganya akan berbeda sama buffet pada umumnya kan gitu. Jadinya pastinya bisa banget. Nanti kita pilihin menu-menu buat anak yang kayak misalnya katsu with fries gitu, sausage and apa gitu ya. Terus udah gitu di area parking lot itu bisa kita rubah menjadi garden party buat anak-anak. Selain di restonya gitu. Jadi selain di resto kita dibikin garden party di situ, kita dekorin gitu bisa. Bisa juga semua. Kalau misalnya untuk merchandise-nya yang ulang tahun gitu, itu bisa disediakan juga nggak dari hotel? Tergantung permintaan tamu kalau kita gitu? sih. Kalau misalnya ternyata mau dong sekalian nama ininya boleh. Jadi boleh yang banget. Ulang tahunnya nih kayak Mbak Vina dari Pascal ini, duh anak saya mau ulang tahun nih bulan depan, tolong siapin aja semua. Iya. Bisa itu juga. Bisa. Jadi The Victoria Hotel ini selain untuk eventnya aja gitu ya, tapi bisa juga untuk di IO-nya juga. IO-nya gitu. juga. Semua udah tahu beres gitu ya. Untuk yang blank nggak tahu mau gimana bentuk acaranya. Nanti bisa kita kasih gambaran konsepnya nih. Mau nggak nih konsepnya kayak gini? Gitu disesuaikan sama kayak kemarin ada anak-anak yang mereka itu dari komunitas cosplay. Wow. Cosplay. Jadi mereka cosplay kemarin itu benar-benar European konsep. Semuanya pada pakai baju yang apa tuh? Kalau cowok-cowok pakai topi yang gitu, terus pakai dalemannya putih, yang jubah panjang. Cewek-ceweknya juga pakai yang noni-noni gitu. Nah itu bisa banget gitu. Jadi apapun acara di The Victoria Hotel bisa kok. Bisa. Oke, enak banget ya. Nah. Terus kalau misalnya tadi katanya dari Rasya nih di Panata Yuda. Kalau misalnya mau nginep di sana gimana caranya biar bisa dapat diskon seperti yang Mbak Monik bilang? Emang ada yang online apa misalnya di mana ya? Jadi kita nanti kalau misalnya di IG-nya Victoria, follow IG-nya aja. Terus nanti biasanya kalau yang udah follow nih yang baru-baru ya, followers yang baru itu biasanya akan kita undi. Oh iya. Undi untuk dapetin 1 voucher misalnya atau apapun lah itu gitu ya. Habis itu ada nomor teleponnya juga yang bisa langsung ibaratnya inilah konsultasi dulu nih acaranya kayak gini. Bisa nggak kalau dengan harga sekian misalnya gitu kan. Jadi semua bisa dinego. Dan yang tadi kalau misalnya kamu follow, nanti akan ada jumlah followers berapa yang bertambah, nanti akan diundi. Siapa tahu untuk bisa followers yang baru ya. Bisa dapetin nginep gratis. Ya, free voucher ya. Wah, oke. Kalau gitu nanti saya mau follow, Denny follow, kita semua akan follow. Tapi habis follow jangan di-unfollow lagi ya. Jangan follow dong, harus terus dong. Nanti aku catat. Siapa tahu setelah di-follow ini nanti kamu kebagian di tahap berikutnya untuk bisa diundi. Gitu benar. Ya. Gitu. Apalagi yang dari luar kota nih teman-teman. Datang ke Bandung dapat hotel susah. Di The Victoria aja, tapi jangan lupa harus booking dari jauh hari juga karena namanya juga hotel pasti penuh. Ya, terutama weekend ya. Ya, betul. Mbak Monik, saya ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Monik harus dijawab. Yap. Dengan cepat juga. Enggak sih, ini mah gampang lah pertanyaannya, cuma jawabannya setuju atau tidak setuju. Ya. Dipunten nggak ini? Dipunten. Oh, dipunten. Oke. Yang punten saya dan semua teman Mara yang lagi dengerin dan tentunya yang lagi nonton di YouTube-nya Mara juga. Oke. Mbak Monik, setuju atau nggak setuju nih ya? Kebanyakan hotel di Indonesia itu mengadopsi gaya barat, juga orientasi tamu adalah turis. Ya. Sering banget banyak hotel yang tidak tersedia kamarnya. Dan biasanya hanya yang populer di Belanda dan di Indonesia, turis dari negara lain biasanya tidak membutuhkan guling saat tidur. Nah, banyak hotel yang tidak menggunakan guling. Guling, oke. Biasanya orang Indonesia itu lebih banyak yang menggunakan guling atau tidak menggunakan guling sebenarnya. Itu pertanyaan saya dulu pribadi. Tapi setuju nggak sih hotel itu pakai guling? Saya pribadi ya? Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Kenapa setuju? Emang Mbak Monik kalau tidur selalu pakai guling? Karena kalau bantal itu kan bantal hotel ya terutama bantal hotel yang kita punya dan standarnya hotel itu biasanya kotak dengan ukuran sekian dan sekian. Ya betul. Terus kayak kita mau peluk gitu ya, ini asa gede ya gitu. Kalau guling kan bisa dilipat, bisa diapa gitu. Kayaknya kalau gitu ya. Kalau Indonesian people mah pasti guling sih ya. Tapi kenapa sih setiap hotel itu jarang yang pada pakai guling? Karena memang mungkin mengacunya ke wisatawan internasional. Nah, The Victoria Hotel sendiri, ini hotel klasik Eropa.
Ada guling nggak sih? Nggak ada. Nggak Jadi biasanya tamu, aku suka lihat gitu ya Request tamu. tapi? Nggak. Oh enggak. Paling minta tambah bantal ya, tapi Oh, kalau bisa bantalnya agak plenyek-plenyek katanya gitu. Oh iya, Oh, iya. maksudnya biar bisa dilipat dipeluk gitu dipeluk. kali ya. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau orang Indonesia mah setahu saya memang tidur itu wajib pakai guling. Iya, gulingers lah kalau kita. Gulingers. Saya juga terbiasa dari kecil pakai guling, jadi sampai sekarang kudu ya pakai guling. Walaupun udah ada istri yang bisa jadi guling tuh ya. Aduh. Nah, Mbak Monik, selama bertugas dalam urusan perhotelan, ada nggak pengalaman yang meminta selain guling? Selain guling, tapi masih dalam fasilitas kamar ya. Iya dong. Banyaknya sih ini apa kalau misalnya dia satu keluarga nih agak pengen masih satu kamar nih. Ya. Biasanya extra bed. Oh, extra bed. Extra bed Gitu. ada tapi kan di sana Ada. Jadi extra bed, extra pillow, extra blanket, jadinya selimut tuh ada juga yang ada ada. Oke. Apalagi kalau lagi dingin ya. Betul. Ngomong-ngomong saya lupa mau nanya. Itu ukuran kamar tuh berapa kali berapa sih? Ukuran kamar kalau misalnya yang deluxe itu kalau nggak salah sekitar 8 kali 6. 8 kali 6 ya. Yang deluxe-nya. Ya, yang deluxe. Kalau suite room dia lebih besar. Lebih besar. Exactly aku lupa sih ya. Mungkin sekitar 10-12 ada kali ya. 10-12. Oh besar dong ya. Besar. Enak teman-teman. Nah, jam itu dianggap mengganggu ketenangan hotel. Karena detak jarum jam itu bahkan alarm jam itu bisa mengganggu. Selain meletakkan jam di kamar, juga beresiko dibawa pulang oleh tamu kalau di hotel. Betul sekali. Karena akhirnya pengelola tidak ingin menaruh jam apapun di dalam kamar hotel. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Emang bener ya suka ada yang ngambil gitu ya? Kita selain jam sih sebenarnya asbak tuh kan. Jadi hal-hal yang kecil aja kayak misalnya glass juice gitu ya, yang itu kecil-kecil. Ada yang ngambil. Ya, apalagi ya maksudnya yang lebih pricey gitu gitu. Jadi akhirnya kita kayak jam gitu enggak sih? Enggak ada. Kalau saya selalu yang saya ambil itu apa coba? Pulpen. Kalau ada pulpen. Sebetulnya kalau pulpen ada memang itu diperuntukkan ya, komplimen ya dianggap. Komplimen ya. Sama pulpen, terus apa amenities, mandi ya, itu memang udah kita alokasikan memang itu untuk tamu, mau dibawa, mau dipakai terserah. Ya. Teh Monik, ini di Las Vegas, kota yang terkenal akan hiburan malam dan kasino di negara bagian Nevada tercatat memiliki kamar hotel paling banyak di dunia. Setuju apa enggak? Kayaknya setuju sih ya. Setuju. Karena kan Las Vegas berhubungan sama kasino ya. Iya, tempat hiburan. Gitu, tempat hiburan ya. Pernah ke sana? In my dream pernah. Tetaplah harus bermimpi. Tapi sebenarnya ternyata faktanya ada sekitar 150.000 kamar hotel yang tersedia di kota itu, di Las Vegas. Banyak banget berarti ya. Banyak banget, 150.000 kamar hotel. Jadi menurut World Atlas, artinya seseorang membutuhkan waktu sekitar 410 tahun kalau misalnya ingin menginap di seluruh kamar hotel di Las Vegas. Bisa dibayangkan, 150.000 kamar hotel. Wih, itu satu gedung aja kan kadang-kadang bisa. Kayaknya lebih banyak dari rumah penduduknya kali ya. Kamar rumah penduduknya kali ya gitu ya. Mbak Monik, ini saya mau tanya, kalau di sana total roomnya ada berapa sekali lagi? Kita memang kamarnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi yang penting okupansinya bagus ya. Betul. Jadi kita hanya ada 38 kamar. Banyak atuh. Terus yang kita selalu jaga selalu di maintenance dengan baik supaya tamu juga nyaman untuk stay di The Victoria Hotel. 38 kamar mah banyak dong. Dan semua aktif ya? Semuanya aktif. Kemarin tahun baru full. Wow, sesuatu dong. Siap Mbak Monik, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, sekali lagi program di Januari, Februari, Maret sebelum puasa atau Ramadan mungkin, atau Lebaran, ada program apa mungkin? Kalau dari kita The Victoria Hotel, makanya follow IG-nya supaya bisa update terus apa sih yang ada di Victoria, next eventnya apa sih gitu, terus promo-promonya apa aja sih gitu. Selalu ada di sana. Selalu ada ya. Jadi tenang aja teman Mara, kalau misalnya kamu ke Bandung bingung cari hotel yang enak, nyaman dan agak-agak ke Eropa-Eropaan, langsung aja follow The Victoria
Bandung. The Victoria Bandung ya. @Victoria Bandung Victoria untuk Bandung IG-nya. untuk IG-nya. Karena informasinya di sana semua lengkap. Siap. Mbak Monik sekali lagi terima kasih banyak. Iya, Mudah-mudahan lancar sama-sama. dan insya Allah kalau saya ada waktu saya akan mampir. Harus. Dan mudah-mudahan saya bisa akan nginep di sana juga bareng sama keluarga. Iya, harus Amin. dong. Nanti Sukses. disediain red carpet ya. Hai, luar biasa. Sekali lagi kalau misalnya untuk syuting video klip bisa di sana ya. Bisa. Bisa Nanti banget. kita bicarakan behind the stage ya. Diatur. Sekali lagi terima kasih Mbak Monik. Ya, Sampai ketemu terima lagi. kasih Mudah-mudahan juga, di Victoria ya. Hotel sukses lancar. Amin. Jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi di Marasore.